Arsy atau arasy adalah makhluk yang posisinya berada di bawah Lauhul Mahfuz dan di atas langit ketujuh, yaitu berupa atap surga yang berbentuk seperti kubah dan memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Abu Mansur al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bainal Firaq atau perbandingan firqah-firqah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, Allah menciptakan arasy sebagai tanda kekuasaannya dan bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Kelompok Sunni meyakini arasy hanyalah lambang kekuasaannya dan bukan tempat bagi zatnya. Penjelasan serupa banyak dikisahkan di dalam Al-Quran dalam beberapa surah. Akan tetapi banyak ulama yang berpendapat berbeda dalam mengartikan makna dari arasy ini, apakah arasy itu berwujud fisik ataupun non-fisik. Menurut akademikus Muslim Britania Raya, Islam Isa, arasy adalah makhluk terbesar yang pernah diciptakannya. Ayat kursi, ayat 255 surat Al-Baqarah, memuat kata kursi tempat berpijak yang tidak sama dengan arasy, serta juga dua Asmaul Husna Al-Hayy Al-Qayyum yang maha hidup lagi yang menerus mengurus makhluknya. Ulama hadis telah menafsirkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa akan ada jaminan surga untuk setiap orang yang rajin membacanya setelah sholat dan sekaligus sebagai ayat tolak bala. Dalam hadis, Nabi juga bersabda bahwa arasy terletak di atas surga yang tertinggi, Al-Firdaus Al-A'la, yang merupakan surga yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Arasy adalah bentuk masdar dari kata kerja arsya ya'risyu atau arsyan yang berarti bangunan, singgasana, istana atau takhta. Di dalam Al-Quran, kata arasy disebut sebanyak 33 kali. Kata arasy mempunyai banyak makna, tetapi pada umumnya yang dimaksudkan adalah singgasana atau takhta Tuhan. Kemudian arti dari kata tersebut dipakai oleh bangsa Arab untuk menunjukkan beberapa makna. Nah, makna tersebut yaitu singgasana raja, atap rumah tercantum dalam hadis, tiang dari sesuatu, kerajaan, bagian dari punggung kaki. Inilah sebagian dari arti arasy dalam bahasa Arab. Akan tetapi arti tersebut berubah-ubah sesuai dengan kalimat yang disandarinya. Seorang ulama yang bernama Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa arasy merupakan pusat pengendalian segala persoalan makhluknya di alam semesta. Penjelasan Rashid Ridho itu antara lain didasarkan pada Al-Quran. Menurut manhaj salaf, arasy adalah makhluk terbesar di antara para makhluk Allah yang lainnya seperti kursi. Memiliki beberapa tiang yang menjadikan arasy sebagai atap alam semesta. Wujud ini dicatat dalam beberapa hadis-hadis sahih. Ada malaikat yang memiliki sayap banyak, diperintahkan oleh Allah untuk terbang kemana saja yang dikehendaki
dan malaikat tersebut merasa tidak beranjak dari tempat semula ia terbang. Malaikat itu diberikan oleh Allah kekuatan yang setara dengan 70.000 malaikat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat itu terbang. Malaikat itu pun terbang dengan sayap yang diberikan Allah ke arah mana saja yang dikehendakinya. Sesudah itu, malaikat tersebut berhenti dan memandang ke arah Ar-Rasy. Tetapi ia merasakan seolah-olah ia tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya terbang semula. Dan hal ini telah memperlihatkan betapa besar dan luasnya Ar-Rasy Allah tersebut. Ar-Rasy yaitu singgasana atau tahta yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. Ar-Rasy juga merupakan atap seluruh makhluk. Penjelasan mengenai Ar-Rasy memiliki tiang-tiang adalah kisah ketika Musa hendak melihat wujud Allah dan pada hari kiamat akan tampak kembali tiang-tiang Ar-Rasy. Berdasarkan penjelasan hadis bahwa makhluk yang bernama Ar-Rasy teramat besar dibandingkan dengan kursi, seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke gurun Sahara yang sangat luas. Dijelaskan pula oleh ulama bahwa Ar-Rasy dikelilingi oleh 4 sungai, yaitu sungai berisi cahaya, sungai berisi salju putih, sungai berisi air, dan sungai yang berisi api. Kemudian ada penjelasan lain bahwa sungai-sungai surga adalah berasal dari sungai yang ada di Ar-Rasy. Menurut syariat Islam, Ar-Rasy terletak di atas surga Firdaus yang berada di langit ke-7. Kemudian ada penjelasan lain bahwa Ar-Rasy terletak di atas air. Jadi, Ar-Rasy Allah yang berada di atas air, sedangkan kursi berada di atas langit ke-7. Dan di atas kursi itu ada air, dan di atas air ada Ar-Rasy. Maka jarak antara langit dengan langit, langit ke-7 dengan kursi, kursi dengan air, dan air dengan Ar-Rasy-nya adalah 500 tahun dan air dengan perjalanan. Pendapat lain berkata bahwa letak Ar-Rasy sangat dekat dengan Sidratul Muntaha, sebuah pohon bidara yang terletak di bawah Ar-Rasy. Pendapat lain mengatakan Ar-Rasy terletak di kanan pohon bidara tersebut. Posisi Ar-Rasy dekat dengan Baitul Ma'mur atau Ka'bah penduduk langit yang sejajar dengan Ka'bah di atas bumi. Para malaikat pemikul Ar-Rasy terkenal dengan nama Hamalat Al-Arsy, berjumlah 4 malaikat. Setelah kiamat akan bertambah menjadi 8 malaikat, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Israil, dan Hamalat Al-Arsy. Di dalam Al-Quran juga disebutkan para malaikat-malaikat ini, dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung Ar-Rasy singgasana, Tuhanmu di atas kepala mereka. Quran Al-Haqqah ayat 17. Baik teman-teman, itulah tadi video mengenai Ar-Rasy, makhluk yang berada di bawah Lauhul Mahfuz. Sampai jumpa di video berikutnya.